Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, terutama dalam surat Al-Fatihah, yang pertama kali adalah ketika kita berta'awudz, maka yang pertama, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf yang pertama alif, kemudian ain. Ini dibedakan. Kenapa? Karena alif itu makhrajnya berbeda dengan ain. Kalau orang mengatakan alif a, kemudian ainnya a, maka nggak boleh a'udzu atau sebaliknya a'udzu. Misalkan sudah mulai semuanya ain atau semuanya alif, ini salah ya, walaupun hukumnya bukan yang wajib di dalam membaca Al-Quran ya. Begitu juga di dalam salat tidak wajib. Maka secara keseluruhan, karena kita mengambil daripada rumusan para alim ulama tajwid kita bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain ya. Kalau fardu ain berarti orang baca Al-Quran nggak pakai tajwid hukumnya haram ya. Sehingga kenapa disebutkan haram baca Al-Quran nggak pakai tajwid? Karena akan menyebabkan artinya itu otomatis salah gitu. Contoh misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak ditasydidin ya. Maka di dalam kitab syarah Safinatun aja disebutkan, orang ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in enggak ditasydidin, artinya itu bukan saya menyembah engkau gitu, tapi aku menyembah matahari ya, kami menyembah matahari. Ini otomatis orang kalau baca itu jadi syirik ya, seperti itu. Baik, pertama a'udzu. Kemudian ketika bertemu dengan mad tabi'i di ayun, Mbak, ya, di ayun. A'udzu. Itu udah harokat cukup segitu. Jadi enggak boleh dilebihin, enggak boleh a'udzu. Itu berarti lebih dari 2 harokat ya. A'udzu billahi cukup menempel aja ketika billahi, jangan billahi atau billahi. Ini bukan huruf lam, bukan huruf centok ya, tapi hanya huruf idgham saja. Idgham itu hanya memasukkan saja ya, sehingga a'udzu billahi. Kemudian minasyaitani, setiap ada kalimat atau huruf yang bertasydid maka langsung ditarik. Jangan kita berlama-lama a'udzu billahi minasyaitonir. Ini bukan tasydid namanya. Ya, harus a'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung ditarik. Bukan ni rajim. Salah ya. Biasanya anak-anak PK, anak-anak di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu biasanya anak-anak PK itu seperti itu ya. Nah, kemudian nir rajim, tarik. Ya, kemudian huruf ra ya, huruf ra kalau orang cadelnya yang wajar gitu maksudnya, sehingga bukan cadel yang keluar dari makhraj ra ya. Karena ada orang-orang cadel dengan ra itu macam-macam. Ada yang gitu ya, nir rajim gitu. Ini masih masuk. Tapi ada yang cadelnya ini enggak ada r-nya gitu. Nir rajim, baru di dalam jim. Ini boleh lebih dari 2 harokat karena ini hukumnya adalah mad arid lis sukun ya. Dan mim ketika di akhir kalimat ini diusahakan ditunaikan gunahnya rajim. Tapi cukup segitu aja. Jangan rajim. Nah, itu keliru juga tuh. Rajim. Salah. Karena seolah-olah ada tasydidnya. Jadi wajar aja. Rajim. Jim. Kenapa? Karena mim itu huruf gunnah, maka harus ada gunnahnya di akhir. Baik, kita ulang sama-sama dari a'udzu. Saya dulu, baru kemudian Bapak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di dalam bismillah huruf sin ini harus mengeluarkan angin ya, dilepasin aja. Bis S ya. Jadi sin kita dengan S di dalam huruf abjad kita sama ya. S. Di mana letaknya? Ujung lidah nempel ke belakang gigi sari yang bawah. Ini gigi sari, ini lidah kita nempel ke bawah. Nempelin dulu ke bawah. As ya. As gitu ya. Gitu. Sehingga enggak bisa orang membuat S yang lain gitu ya. Misalkan lidahnya ke atas sudah nggak bisa ya. Otomatis bukan jadi S gitu. Pasti nggak enak. Ya, kemudian disempurnakan dulu bismillah bukan bismillah. Tapi bismillah juga bukan juga dikol-kolahin. Ada orang yang sinnya ini malah kol-kolah. Bismillah, bismillah ini keliru juga ya. Jadi bismillah ya, ketika millah juga hanya ditarik saja. Millahi ya, lahnya 2 harokat di ayun aja. Ya. Bismillahirrahman. Ya, rohnya ya ini 2 pendapat. Boleh diambil tipis mengikuti daripada ketika hir tipis tapi ketika roh dibaca tebal ya. Bismillahirrahmanirrahim baru ya. Kemudian haknya ini ada desiran angin juga, rahma ya. Jangan ada getaran di dada, misalkan rahma ini udah masuk H besar. Atau misalkan ada serak-seraknya dikit, rahma, nah itu udah jadi kho gitu ya. Kan ada yang seperti itu ya. Ahmad jadi Ahmad gitu ya. Ini keliru karena artinya otomatis akan beda ya. Dan bismillah ini termasuk ayat di dalam Al-Fatihah ya menurut madhab Syafi'i ya, sehingga wajib kita baca di dalam sholat kita ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, maknya di ayun juga 2 harokat. Nir rahim sama ditarik juga, nir tipis dulu, rohnya baru tebal ya. Nir rahim sama mim di akhir him. Kita tunaikan dengung daripada mim tersebut. Boleh kita ulang sama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat selanjutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Di dalam Alhamdulillah yang pertama A-nya kita pastiin dulu A ya. A itu mulut terbuka. A. Alham. Kemudian huruf lam ini ujung lidah kita tempelkan ke langit-langit paling depan ya, yang hampir nempel dengan gusi. Ada juga yang mengatakan nempel ke gusi. Ya ini ikhtilaf. Ya silakan. Ya yang penting di situ letaknya. Ya. Alham. Jangan dipantulin, jangan alham. Ya, tapi nempel alham. Insyaallah kalau lidah kita nempel nggak akan keluar kol-kolahnya ya. Alhamdu. Hamdu, haknya kecil lagi, kemudian mimnya jangan dipantulin juga, jangan alhamdu, tapi hamdu ya, sambil menunaikan gunah dalam mim hamdu ya. Dan kita jaga jangan sampai memantul ya. Kemudian hirab alhamdulillahi lillahi sama dengan lafaz-lafaz Allah yang lain ya. Lillahi ini lillah dibaca tipis saja. Lillahi ya, 2 harokat. Hirab bil. Robnya murni memang kita menarik ba ya kepada rob bil. Ada yang
membacanya itu seolah-olah ada mimnya gitu. Alhamdulillahi rabbil. Ini keliru. Harus rabbil. Kita pastikan yang kita baca ini memang murni ba saja gitu, bukan ada mimnya. Kan ada rabbil, seolah-olah ada mimnya. Rabbil. Di dalam ro juga nggak boleh keluar atau nggak boleh ngirung. Yang nggak boleh rabbil. Keliru. Harus rabbil alamin. Kemudian di dalam bil juga ditahan sampai lagi ke makhraj lam, jangan sampai ngangkat ya. Kalau ngangkat atau enggak nempel ini pasti mengeluarkan qalqalah gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu semuanya qalqalah semua ya. Ya, dijaga. Rabbil alamin. Di dalam baca ain jangan terlalu dalam dan jangan terlalu dangkal. Ya, terlalu dalam maksudnya terlalu nekan ya. Rabbil alamin ini juga nyiksa kita. Ya, terlalu dangkal juga menjadi alif jadinya. Rabbil alamin jadi alif ya, seperti itu. Ya, alamin. Minnya boleh dibaca lebih dari 2 harokat, kemudian di nun yang terakhir sama dengan mim yang di awal dibaca gunahnya. Rabbil alamin. Ada gunahnya dikit ya. Boleh kita ulang sama-sama 1 2 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman ini langsung tebal, beda dengan Hir-Rahman tadi di dalam bismillah. Ya, Ar-Rahman tebal. Ar-Rahmanir Rahim. Nirnya baru tipis ya. Nir Rahim. Rumusan yang lain sama dengan di dalam basmalah. Ya, boleh kita ulang sama-sama 1 2 3. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Baik. Mali ini 2 harokat saja. Ada riwayat yang lain yang maknya itu dibaca pendek saja. Maliki. Silakan, itu ada 2 riwayat yang membacanya. Yang penting kita tahu yang dipanjangkan itu riwayat siapa, yang dipendekin riwayat siapa ya. Jangan sampai kita nggak tahu ilmunya tapi baca pendek gitu. Maliki yaumiddin, ya nggak tahu riwayatnya ya misalkan, tapi baca pendek. Kita tahu dulu ilmunya baru kita boleh mengamalkannya. Kemudian maliki. Nah, ketika baca maliki jangan sampai ketika baca lik itu seolah-olah kafnya ditasydid. Kan ada orang baca maliki yaumiddin, maliki, liki, ini nggak boleh ya, harus lurus saja. Maliki yaumiddin, maliki yaumid. Maliki dengan maliki kan beda. Maliki beda ya. Makanya harus diperhatikan semuanya ya. Maliki yaumiddin. Yaumid ini yau bunyinya murni monyong, u-nya u murni, jangan sampai masuk ke o gitu. Jangan maliki yaumiddin. Yaumiddin ini maliki yaumiddin. Middin ditarik baru huruf dalnya. Middin boleh ya. Nun tadi kembali kita tunaikan gunahnya di dalam nun ya. Boleh kita ulang sama-sama 1 2 3. Maliki yaumiddin. Kemudian ayat selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Iyya, huruf iya adalah huruf centok. Huruf
centok, harus ditarik, bukan iya, tapi iyyaka. Cukup 2 harokat saja. Iyyaka na'budu. Nah, ada orang yang ingin sedikit membedakan gitu. Jangan sampai iyyaka enggak kana, tapi terlalu lama jadinya iyyaka na'budu. Ini juga keliru karena ngendap jadi 2 harokat gitu. Iyyaka na'budu, keliru. Harusnya di selanya itu halus aja. Iyyaka na'budu. Ya, yang penting tidak kana gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seperti itu ya. Iya ditarik, na'budu ini dijaga ain jangan sampai jadi qalqalah. Jangan na'budu ya. Atau misalkan terlalu dangkal seperti tadi, iyyaka na'budu. Nah, ini juga keliru. Butuh cukup karena ain itu di tengah tenggorokan, bukan di paling bawah atau terlalu dalam, bukan, di tengah tenggorokan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, sinnya ditunaikan tanpa qalqalah, bukan nasta'in, bukan, tapi nasta'in ya, sama. Baik, kita ulang sama-sama 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, di dalam ihdina haknya jangan dipantulkan, jangan ihdina, keliru. Kita tahan ihdi ya, gitu. Dan enggak wajib terasa di dalam dada. Kan ada orang yang menyampaikan harus di dada katanya. Ihdina, salah. Karena huruf H itu di tenggorokan paling bawah di sini. Bukan di dada, bukan ihdina, bukan, tapi ihdi itu udah cukup segitu, ya. Ihdina, bukan ihdina, bukan, ya. Ihdina, seperti itu. Kemudian harus keluar angin, ya. Ihdina, nah, ihdinas siro, langsung tarik ke so. Huruf sod ini masya saya di Yaman juga mengajarkan seperti itu, ya. Ketika ihdinas si, ya, karena huruf sod itu samping lidah nempel ke geraham, ujungnya sama dengan sin, ujungnya dengan sin sama, ya, nempel ke geraham atas, ya. Nah, sehingga huruf sod itu istilah, kalau sin itu istifal. Jadi ujung lidahnya nempel ke belakang gigi seri, di bawah sama dengan sin. Cuman samping lidahnya ini nempel ke geraham atas gitu, sehingga jadi istilah ihdinas si, gitu, ya. Nggak ada hubungannya dengan bibir kita, ya. Misalkan ihdinas si gitu, ya, ini keliru, ya, walaupun nggak merubah arti seperti itu, ya. Ihdinas siro, nah, ro-nya cukup 2 rakaat, dibersihkan dari ngirung kita, dari dengungan ketika baca ro. Karena banyak orang yang punya gaya ngomongnya itu ngirung, terbawa di ngajinya gitu. Ihdinas siratal, ini ratal gitu. Itu ngirung, harus dibersihkan. Ihdinas siratal. Gimana cara buktinya? Tengek hidung kita, tutup. Dia bisa ngebaca ro gitu. Ihdinas siratal. Ini murni, berarti orang itu bisa. Tapi kalau dipengek ngirung, ihdinas siratal, itu berarti ngirung. Ratal itu pasti, ya, seperti itu. Siratal mustaqim. Tal, lamnya jangan sampai mantul, tapi tempel seperti alham, ya. Siratal mustaqim, mus dipecah, ya. Baca sin pecah mulut kita. Mustaqim, tak harus keluar angin, tak. Qafnya kering, jangan basah. Kalau basah masuk ke huruf kaf. Mustaqim, kim itu masuk kaf nantinya, ya. Artinya otomatis beda. Mustaqim, murni bersih. Mustaqim, ya. Qim sedikit aja. Baik, kita ulang sama-sama. 1 2 3.
ihdinas siratal mustaqim. Baik. Yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai situ dulu. Sirata, ya. Si sama dengan yang tadi, enggak usah siro. Langsung biasa aja. Siro, ya. Siro, ra-nya bersihkan tadi, jangan sampai ngirung. Siratal di ayun, ra-nya qal. Nah, ini ta. Ya, sama dengan siratal yang pertama. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini sirata. Huruf ta enggak boleh keluar angin, enggak boleh siratal ladzi tal itu. Karena keluar angin untuk sifat ta, huruf ta enggak boleh keluar angin. Ya, otomatis merubah daripada sifat. Kalau merubah sifat bisa jadi berubah arti, ya. Walaupun makhrajnya tetap di situ, ya. Karena sifatnya berubah, otomatis takutnya masuk ke arti ta itu, apalagi siratal. Siratal itu udah pasti baca ta itu. Artinya bukan jembatan. Siratal bukan, tapi yang lain artinya, ya. Wallahu a'lam. Kemudian siratal ladzina, huruf za itu bukan za. Kan ada lazi. Kan banyak ya? Ya. Lazi, siratal lazi, bukan lazi, tapi ladzi, zi. Ujung lidah nempel ke ujung gigi seri atas. Za, kelihatannya kayak digigit padahal bukan. Karena kita nggak bisa misahin gigi atas dengan gigi bawah kita ketika ujung lidah kita nempel, nggak bisa menghindarinya, ya. Karena nggak akan keluar huruf. Contoh, nggak bisa. Za nempel. Za, ya itu. Jadi siratal ladzina itu. Kemudian an'amta, tunaikan gunahnya dulu. An'amta, segitu aja, jangan an'amta 'alaihim, salah. Harus an'amta 'alaihim, ya. An'amta 'alaihim, ta keluarin angin. 'alaihim murni i, madlin ya. Ya, itu lin ya. 'alaihim bukan 'alaihim, bukan jadi tapi jadi i. 'alaihim, mimnya dijaga gunahnya, bukan dibuang, ya. Ada orang yang bacanya an'amta 'alaihim, ini enggak ada dengungnya. Him hanya menunaikan makhraj tapi tidak menunaikan sifatnya, ya. Baik, kita ulang sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Ghairil ini juga sama, madlin iya harus bunyi i, bukan ghairil. Ghairil, baik. Huruf ghain letaknya di tenggorokan paling atas. Dia hurufnya agak sedikit mandek. Huruf ghain hijaiyah dengan g-nya kita otomatis beda. Ya, kita mengucapkan gambar kalau di dalam ghainnya Arab jadi gambar, ya, bukan gambar tapi gambar. Sehingga ghairil dan ghairil ini madlin iyanya murni i bunyinya. Ghairil bukan ghairil. Kemudian di dalam ril ini juga lamnya sama, jangan sampai memantul, jangan sampai ghairil maghdubi, jangan ada le-nya itu, ya. Kemudian maghdu ini juga sama, mandek sambil agak sedikit rakhwah, maghdu bukan magdu. Ini mengkolkolahkan ghain juga salah, ya, keliru. Maghdu, huruf dha ini letaknya di samping lidah nempel ke geraham. Boleh yang kiri, boleh yang kanan, atau dua-duanya, akan tapi lebih umum orang mudah ketika menempelkannya di geraham kiri.
ya, maghdu bi alaihim waladdallin. Nah, ketika baca alaihim, mimnya tetap kita tunaikan gunnah di dalam mimnya, alaihim waladdo. Akan tapi enggak usah kita qol-qolahin juga, alaihim waladdo, alaihim waladdo, waladdo langsung tarik, waladdo, bukan waladdo tapi waladdo, agak sedikit istitalah ya, waladdallin. Kemudian di dalam wala ini harus murni la. Ada orang yang terpancing do itu. Walad jadi walad itu. Bukan walad tapi walad wala ya. Wala murni a. Waladdallin. Do-nya dibaca panjang 6 harokat. Dallin. Gimana kalau narik? Dallin, dallin. Ini enggak mempengaruhi daripada makna, akan tetapi lebih baik cukup ditarik saja. Dallin. Linnya dibaca boleh lebih dari 2 dan afdalnya dipanjangkan. Lin, nunnya kita tunaikan gunahnya.